pembahasan kita hari ini, yaitu di soalnya halaman 140 ya. Kita coba bahas totalnya ada 12 atau 15 soal gitu ya, tapi kita coba selesaikan sampai waktunya habis. Kita mulai pembahasannya di nomor 1 di sini, yaitu dimensi modulus elastisitas. Kita harus cari tahu dulu rumus dari modulus elastisitasnya apa, yaitu E ya. Sebentar, E itu sama dengan F dikali dengan L ya, dibagi dengan A dikali dengan delta L. Ini Bapak zoom dulu biar kelihatan. Gini ya rumusnya. Nah, di masing-masing dari gaya di sini ada panjang, kemudian ada luas permukaan dan pertambahan panjang. Kita juga harus cari tahu atau kita buka lagi masing-masing satuan dari persamaan ini atau dari rumus itu. Yaitu gaya itu satuannya adalah Newton, panjang di sini satuannya adalah meter, A adalah luas penampang satuannya meter persegi, dan delta L itu pertambahan panjang satuannya meter. Nah, Newton juga di sini harus kita cari tahu dulu. Kalian bisa lihat lagi di materi tentang di kelas 10 ya, mengenai Newton itu terdiri dari kilogram, terus meter, kemudian dibagi dengan waktu kuadrat. Nah, kemudian di sini ada meter, kemudian ada meter kuadrat dikali dengan meter. Nah, karena di sini sekon kuadratnya dibagi, maka bisa turun jadinya kilogram, terus di atasnya meter dikali dengan meter dibagi dengan meter kuadrat dikali dengan meter dikali dengan sekon. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang bisa kita coret nih. Apa aja nih yang bisa kita coret? M-nya ya. M kuadrat dengan M yang ada di sini ya. M sama M di sini kan M kuadrat ya. Kita coret dengan M kuadratnya yang ada di bawah. Maka hasilnya akan jadi sama dengan kilogram. Atasnya sudah habis ya, dibagi dengan meter dikali dengan sekon. Iya, sekonnya jangan lupa di sini kuadrat. Saya lupa nulisin di sini sekonnya kuadrat. Sekon kuadrat. Sehingga jadi kilogram dibagi meter atau dikali dengan sebentar di sini dikali harusnya kilogram dikali dengan meter pangkat negatif 1 dikali dengan waktu sekon pangkat negatif 2. Karena yang tadinya dibagi naik ke atas jadi pangkat negatif. Masing-masing dari satuan tersebut itu punya dimensi, di mana satuan dari kilogram yaitu massa punya dimensi M. Kemudian meter itu punya dimensi satuan dari panjang, dimensinya adalah L pangkat negatif 1, jangan lupa, dan S sekon satuan dari waktu, dimensinya adalah T, berarti negatif 2. Berarti jawabannya adalah M dikali L pangkat negatif 1 dikali T pangkat negatif 2. Manakah pilihan jawaban yang benar? Ya, pilihan jawaban B ya yang benar, yaitu adalah M kali L pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Kawat yang punya penampang. Penampang itu berarti apa nih? Penampang itu apa nih? Penampang itu berarti luas penampang. Berarti kalau kita tuliskan yang diketahui di soalnya, penampang itu berarti A-nya sama dengan 16 mm persegi. Panjangnya 80 cm, berarti L-nya sama dengan 80 cm. Ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton. Sehingga panjangnya sekarang bertambah, jadi bertambahannya itu 0,5 mm. Nah, yang ditanya adalah berapakah modulus elastisitas dari kawat tersebut. Yang ditanya adalah modulus elastisitasnya atau E-nya berapa. Kita sudah tahu bahwa modulus elastisitas sama dengan F dikali dengan panjang dibagi dengan luas penampang ya, dikali dengan pertambahan panjang. Kita pindah ke sebelah kanan sini ya. E sama dengan, nah
sekarang kita lihat bahwa mintanya satuannya di sini Newton per meter persegi. Berarti di sini satuannya udah internasional. Sedangkan yang diketahui di soal satuannya belum internasional, maka kita harus ubah dulu satuannya menjadi satuan internasional. Milimeter persegi harusnya jadi satuan apa nih? Meter persegi. Berarti 16 mm persegi berapa meter persegi? Naik berapa kali? Naik 3. Setiap naik dibagi 100. Kenapa? Karena di sini persegi ya. Berarti jadi berapa tuh? Dibagi berapa jadinya? Dibagi 1 juta atau 10 pangkat negatif 6. Berarti di sini 16 dikali dengan 10 pangkat negatif 6. L-nya masih dalam sentimeter, harusnya jadi meter satuannya. 80 cm berapa meter? 0,8. Gayanya 40 Newton, udah internasional belum? Udah, berarti nggak usah kita ubah. Sekarang pertambahan panjangnya 0,5 mm. Harus jadi meter. Berapa jadi? Ya, 0,5 kali 10 pangkat negatif 3. Atau saya tuliskan aja 5 kali 10 pangkat negatif 4 ya, biar lebih mudah. Lalu baru kita masukkan angkanya ke dalam persamaan yang sudah kita tuliskan tadi. E sama dengan F, F-nya itu 40, L-nya adalah 0,8, dibagi dengan A-nya 16 kali 10 pangkat negatif 6, dan delta L-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4. Sama dengan 40 kali 0,8. Berapa tuh? 40 kali 0,8. 32. Dibagi 16 kali 5. 16 kali 5 80. 10 pangkat negatif 6 dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Negatif 4. Iya, 10 pangkat negatif 10. Kalau naik ke atas berarti jadinya dikali 10 pangkat 10 pangkat negatifnya, jadi kalau naik ke atas jadi positif ya. Sehingga kita dapatkan 32/80 kali 10 pangkat 10. Nah, sekarang 32 dibagi dengan 80. Itu 0,4. Betul, kali 10 pangkat 10. Di pilihan jawabannya ada nggak 0,4? Nggak ada. Nggak ada. Adanya 4,0. 4,0. Berarti kita ubah jadi 4,0. Berarti kali 10 pangkatnya jadi berapa tuh? 9. Jadi 4,0 kali 10 pangkat 9 jawabannya. Atau pilihan jawaban E ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Itu nomor 3. Untuk meregangkan pegas sepanjang 2 cm, berarti di sini kita tuliskan diketahuinya pegas panjangnya 2 cm, yaitu L-nya sama dengan 2 cm. Diperlukan usahanya adalah work sama dengan 0,4 joule. Sedangkan kalau kita perlu kalau kita punya pegasnya sebesar atau sepanjang 4 cm, kira-kira usaha yang kita butuhkan berapa? Jadi kalau kita punya panjang pegas 2 cm atau kita punya pegas ya, terus kita mau panjangkan, kita tarik sepanjang 2 cm, maka kita butuh usaha sekitar 0,4 joule. Sedangkan untuk meregangkan pegas, kalau kita mau tarik sekarang pegasnya jadi 4 cm, kira-kira usahanya berapa nih jadinya? Berarti ada dua kondisi. Yang pertama, kalau kita tarik panjangnya 2 cm, maka usahanya 0,4 joule. Lalu kalau kita tarik sekarang jadi 2 cm, yaitu kondisi yang kedua.
maka usaha yang kita butuhkan jadi berapa. Oke, kita tahu bahwa usaha di kelas 10 masih ingat nggak, usaha itu berarti F dikali S atau gaya dikali dengan perpindahan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa perpindahan yang ada di sini S-nya itu sama dengan panjang dari pegas yang sudah kita tarik tadi. Gitu ya. Berarti kita punya karena kita punya dua kondisi, maka kita gunakan perbandingan antara kondisi yang pertama dibandingkan dengan kondisi yang kedua. Oke. Kita punya F1 dikali dengan S1 dibagi dengan F2 dikali dengan S2. Nah, kita juga udah tahu bahwa pegas kalau kita tarik, oke, setiap pegas itu kan punya konstanta pegas ya. Setiap pegas itu punya konstanta pegas. F itu sama dengan K dikali dengan delta L atau delta X sama aja. Maka kita punya bahwa pegas yang kita tarik ini pegasnya sama. Jadi K-nya itu sama. Sedangkan panjangnya ternyata berbeda. Kita punya di sini panjangnya itu. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita punya dua kondisi di sini, F dikali dengan S1 dan F dikali dengan S2. Kita anggap saja bahwa perpindahannya itu sama, jadi S1 sama S2 bisa kita coret di sini. Ya. Jadi kita punya W1 sama dengan W2 dibagi dengan W2 sama dengan F1 dibagi dengan F2. Baru kita masukkan F-nya ini untuk masing-masing pegas, yaitu W-nya jadi W1 dibanding dengan W2 sama dengan F dikali dengan F-nya tadi saya ganti jadi ini ya, K kali delta L. Berarti ini F-nya udah nggak ada. K dikali dengan delta L1 dibagi dengan K dikali dengan delta L2. Oke, karena pegasnya sama maka besar konstanta pegasnya juga sama. Di sini delta L berarti bagian yang sininya nih, yang 2 cm dan 4 cm. Karena kita mau cari W2, maka kita cari dari persamaan ini, kita kali silang ya, jadinya W2 akan sama dengan W1 dikali dengan delta L2. Kenapa nih? Laptop Bapak yang error sekarang. Sebentar, laptopnya error. Sebentar, error laptop. Mungkin kepanasan kali ya. Ada mouse nggak? Boleh pinjam mouse? Pakai wireless? Ya, ini laptopnya error. Bentar ya, saya matiin dulu. Terus saya nyalain lagi. Nah, sekarang udah benar. Oke. Cek yang di rumah. Bisa kedengaran suara Bapak? Bisa ya? Bisa, halo? Pak. Udah normal ya? Kita lanjutkan pembahasannya. Di sini kita punya bahwa W1 itu kita kali silang ya, jadinya W2. Bapak, putus-putus. Iya, karena di sini sinyalnya lagi jelek nih. Pakai WiFi soalnya. Kita punya W2 sama dengan W1 dikali dengan delta L1, delta L2, sorry. Sini delta L2
dibagi dengan delta L1. Maka kita punya W2-nya jadi W1-nya adalah 0,4 Joule ya. Dikali dengan delta L2 adalah 4 cm. Dibagi dengan delta L1-nya adalah 2 cm. Kita coret jadi 2, jadinya 0,8 Joule. Sedangkan pilihan jawabannya mintanya ada nggak 0,8 Joule? Nggak ada. Adanya pakai Newton. Oh sorry, saya lupa di sini mintanya adalah gaya sebesar berapa, bukan usahanya ya sebesar berapa, tapi gayanya sebesar berapa. Oke, kalau nyari gayanya berarti dari persamaan yang di atas ini nih, dari persamaan yang ini nih. Oke, dari persamaan yang ini. Sebentar. Gaya untuk meregangkan petugas sebesar 4 cm diperlukan gaya sebesar Oke, berarti dari persamaan yang ini nih S1 sama S2 nya itu kita jadikan bahwa S1 nya itu adalah pertambahan panjangnya dan S2 nya itu pertambahan panjangnya. Oke, saya ulangi untuk yang nomor ini kita punya dua kondisi. Oke, kita punya dua kondisi. Yang pertama, kalau kita tarik pegasnya 2 cm, itu usaha yang kita butuhkan sekitar 0,4 Joule. Sedangkan kalau kita tarik pegasnya sepanjang 4 cm, kira-kira butuh gayanya sebesar berapa Newton. Di sini ditanyanya adalah gaya. Oke, berarti dari persamaan tadi kita cari dulu untuk yang usahanya 0,4 Joule nih, kira-kira berapa gaya yang kita butuhkan. Berarti W1 sama dengan F dikali dengan S. S-nya itu kita ganti jadi delta L1. Berarti F1. Nah, dari sini bisa kita masukkan W1-nya 0,4, F-nya yang kita tanyakan, yang kita mau cari, delta L-nya adalah 2 cm. Dimana sini cm ya Mas ya? Kalau pakai cm berarti harus kita ubah jadi meter dulu. Berarti berapa tuh? 0,02 ya? Ya enggak? 2 cm itu 0,02 meter atau 2 kali 10 pangkat negatif 2. Oleh karena itu F1 nya sama dengan 0,4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini coret 2, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 2 atau 0,2 kali 10 pangkat 2, atau hasilnya jadi 2 kali 10 pangkat 1. Error lagi nih laptop. Sebentar ya. Jadi 2 sebentar, softwarenya yang error ternyata. Jadi hasilnya itu 2 kali 10 pangkat 1 atau jadinya adalah 20. Tulis dulu aja di situnya jadi 20. Untuk yang F-nya sama dengan 20. Iya, betul, 20 Newton. Bentar ya, laptop Bapak error nih. Bentar. Jadi 20 Newton ya. Oke. Nah, sekarang dengan gaya yang sama yaitu 0,4 Joule, kira-kira butuh gaya berapa untuk bisa menghasilkan 4 cm tadi perpanjangannya. 0,4 sama dengan F2 dikali di sininya delta L 2 ya. Berarti 0,4 sama dengan F2 dikali dengan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 2.
Berarti jadi F2 sama dengan 0,4 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini 1, berarti 0,1 kali 10 pangkat 2, atau jadinya adalah 10 Newton. Berarti jawabannya adalah 10 Newton. Itu jawaban A. Pilihan jawaban A ya. Oke, kita lanjutkan soalnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Boleh? Yang mana? Yang ini? Kelihatan dari belakang? Ini 0,4. 0,4 dicoret nanti sama 4-nya di sini jadi 1. Iya. Hah? F2 diketahui. Oh, kalau mau cari F2-nya. Iya. Oke. Terus ngapain kita nyari F1-nya dulu gitu ya? Ya sebenarnya di soal ini bisa kita langsung cari F2-nya ya. Nggak usah kita cari langsung F1-nya dulu, nggak apa-apa. Tapi saya tadi cari F1-nya dulu tuh karena di soalnya tidak ada keterangan bahwa kita itu menggunakan usaha yang sama. Di sini di soalnya kan dengan usaha yang sama, apakah kalau kita tarik pegasnya jadi 4 cm, berapa gaya yang kita perlukan gitu. Nah, di sini nggak ada keterangannya. Makanya saya coba cari dulu gaya F1-nya. Nah, dari gaya F1 ini sebenarnya bisa kita kalau misalkan kita dapat 20 Newton ya. Nah, saya misalkan atau saya dalam soal itu kita misalkan oke, kalau misalkan sekarang pakai usaha yang sama, kira-kira gaya yang dihasilkan atau kita butuh gayanya sekitar berapa. Jadi di sini kita cari F1-nya dulu tuh karena dalam soal kasusnya ya, di soal ini nggak diketahui apakah usaha yang kita gunakan itu sama persis 0,4 Joule untuk yang kita tarik 2 cm atau tarik sebesar 4 cm. Jadi itu aja masalahnya di situ. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Kita tes ya, gimana? Kita lihat silakan. Oh, nutup. Oh iya. Ribet banget ya soalnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 2 buah kawat X dan Y panjangnya masing-masing 1 meter dan 2 meter. Berarti kalau kita tulis diketahui di sini, diketahui ada panjang kawat X dan panjang kawat Y, berarti LX itu sama dengan 1 meter dan LY sama dengan 2 meter. Error lagi nih. Sebentar. Kelas sebelumnya itu cuma sampai nomor 4. Karena nggak sempat waktunya, habis di connect. Sama. IPA 1 betul. Jadi karena masih banyak kelas IPA 1 tuh masih banyak yang masih di rumah ya, jadi Bapak bolak-balik di Zoom-nya juga agak susah. Jadi kita lanjutkan ya ke sini. Panjang kawat Y-nya itu 2 meter. Oke. Kemudian di soalnya gimana tadi? Ditarik dengan gaya yang sama, berarti F1 sama F-nya X ya, sama dengan F-nya Y ya. Oke. Sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing. Berarti ada pertambahan panjang untuk masing-masing kawat. Ada delta L-nya X dan delta L-nya Y. Untuk yang delta L-nya X berapa milimeter? 0,5 mm.
dan delta L-nya Y sama dengan 1 mm. Jika diameter kawat Y sama dengan 2 kali X, diameter ya di sini. Diameter kawat Y itu sama dengan 2 kalinya diameter kawat X, 2dx gitu ya. Yang ditanya adalah perbandingan antara modulus Young dari kawat X dan kawat Y. Kayaknya Bapak harus ganti laptop nih. Laptopnya nggak kuat. Padahal Bapak baru beli laptopnya ini tahun kemarin. Sebentar. Perbandingan antara modulus Young X terhadap modulus Young Y, berarti perbandingan X dibandingkan dengan Y sama dengan bagaimana katanya. Kita jawab dulu bahwa E-nya itu sama dengan F dikali dengan L ya, dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, masalahnya di soal itu informasi A itu nggak ada. Adanya adalah informasi dari diameter. Berarti A-nya harus kita ubah menjadi persamaan luas dari penampang dari kawat tersebut. Anggap saja karena di sini nggak ada keterangan kawatnya, penampangnya apa ya. Anggap aja penampangnya itu bentuknya lingkaran. Oke, luas penampangnya itu bentuknya lingkaran. Berarti luas lingkaran itu gimana tuh? Pakai diameter jadinya gimana? Ayo, luas lingkaran pakai diameter. Kalau pakai jari-jari kan PR kuadrat ya. Kalau pakai diameter? Masih belum benar? Ayo yang di Zoom, yang di rumah ada yang tahu luas lingkaran pakai diameter? R itu berapanya D? Setengah. Yakin? R setengahnya D. Ya kan? Jari-jari itu kan setengahnya diameter. Kalau rumus persamaan luas lingkaran itu kan berarti PR kuadrat. R-nya yang dikuadratin. Ya enggak? Kalau R-nya sama dengan setengah D, setengah diameter, berarti setengah D-nya kita kuadratin, ya enggak? Kan R kita ambil ya. Sini kan R sama dengan setengah D. Sedangkan dari ini kan PR kuadrat ya. Ya enggak? Berarti kan R yang di sini kita kuadratin ya. Ya enggak? Berarti A-nya sama dengan pi dikali dengan setengah D dikuadratkan. Hasilnya jadi setengah D kuadrat, setengah D dikuadratin, setengah kuadrat, setengah dikuadratin, setengah kali setengah, 1/4, 1/4 pi D kuadrat ya. Oke, jadi di sininya F dikali dengan L dibagi dengan 1/4, error lagi. Sebentar ya, sebentar. Harap maklum karena laptopnya laptop murah ya. Padahal kalau main game lancar ini. Kenapa kalau ngajar error ya? Ini 1/4 ya pi D kuadrat dikali dengan delta L. Nah, karena kita mau ambil informasi D-nya saja, maka bisa kita coret nih 1/4 pi-nya. Jadi pakainya D kuadratnya saja. Atau jangan deh, nanti saya tunjukin kenapa nanti si 1/4 pi-nya itu jadi habis dibagi. Jadi di sini 1/4 pi D kuadrat. Oke. Karena kita membandingkan antara modulus Young-nya X dan modulus Young-nya Y, maka kita bandingkan di sini EX dibanding dengan EY. Berarti yang di atas itu rumus ini ya FL per AD kali dengan delta L, atau saya jabarkan jadi ini. Berarti Fx dikali dengan Lx
dibagi dengan 1/4 pi dx kuadrat dikali dengan delta Lx dibagi dengan Fy, error lagi, sebentar, harusnya saya bisa buka aplikasi lain. Ini aplikasinya terlalu berat untuk laptop Bapak ya, jadi oke, Fy dikali dengan Ly dibagi dengan 1/4, error lagi, 1/4 pi dy kuadrat dikali dengan delta Ly. Sini ya. Bentar. Kalau pakai ini bisa loh. Kayak ini nggak bisa tuh. Jadi kelas 11 tuh baru sampai nomor ini, nomor 4. Malah nggak bisa nyala laptop Bapak. Sebentar ya. Oke. Ininya belum connect. Harusnya Bapak bawa kipas laptop nih. Kepanasan soalnya. Saya ulangi, di sini 1/4 1/4 pi dari dy kuadrat dikali dengan delta Ly gitu ya. Oke, karena ini pembagian dibagi dengan pembagian ya, maka yang bawah ini bisa saya jadikan kali, jadiin ke atas ya, tetapi jadinya akhirnya dibalik ya. Fx kali Lx dibagi dengan 1/4 pi dx kuadrat dikali dengan delta Lx dikali dengan 1/4 pi dy kuadrat dikali dengan delta Ly dibagi dengan Fy dikali dengan Ly. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang bisa kita hapus ya, atau bisa kita coret. Karena Fx sama Fy sama ya, berarti bisa kita coret. 1/4 pi sama 1/4 pi sama, berarti bisa kita coret. Sisanya jadi Lx ya, Lx dikali dengan dy kuadrat dikali dengan delta Ly dibagi dengan dx kuadrat ya, dikali dengan delta Ly dikali dengan Ly. Nah, baru kita masukin angka-angkanya. Di sini satuannya nggak usah kita ubah. Kenapa? Karena ini sistemnya perbandingan. Kalau kita mau menghitung pakai sistem perbandingan seperti ini, maka satuannya nggak perlu kita ubah. Jadi satuan internasional. Cukup dimasukin ke nilai itunya aja. Kita masukkan nilai Lx-nya yaitu sama dengan 1 meter. dy-nya dy itu sama dengan 2 kalinya dx. Kalau dy-nya dikuadratin berarti berapa kalinya dx? dy itu katanya 2 kalinya dx. Ya, berarti kalau dy kuadrat jadi iya 4 dx kuadrat. Berarti di sini 4 kali dx kuadrat dikali dengan delta Ly-nya adalah 1 mm ya, dibagi dengan dx kuadrat, delta Ly-nya adalah 0,5 dikali dengan Ly-nya adalah 2. Dx kuadrat sama dx kuadrat habis ya, 4 sama 2 jadi sisa 2, berarti 2 dibagi 0,5, 2/0,5, hasilnya jadi berapa nih? 2 bagi 0,5, 2 bagi setengah, 4 ya, jadi 4 dibandingkan dengan 1 atau 4/1 hasilnya. Atau pilihan jawabannya di situ adalah A, B-nya bukan ya, berarti pilihan jawaban
Itu pilihan jawaban E ya, yaitu 4:1. Maka kita jawab pilihan jawabannya adalah E, 4:1. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Sebentar. Oke, Bapak zoom dulu. Nah, ini dari atas ke bawah ke sini. Ini cuman sebagian kecil, jadi cuman hitung-hitungan ini. Jadi nggak perlu di, hasilnya adalah 4:1. Kalau besar, kalau misalkan dia ini yang sama, misalkan ya, kalau di sini delta Lx-nya pakai milimeter ya, kemudian delta Ly-nya pakai milimeter juga, maka nggak usah diubah satuannya. Kecuali salah satunya ini satuannya beda. Disamain aja, jadi pakai satuan yang sama. Misalkan di sini delta Lx-nya itu pakainya milimeter, sedangkan delta Ly-nya misalkan pakainya meter. Maka kamu pilih mau jadiin meter semua atau jadiin milimeter semua. Jadi nggak perlu harus jadiin satuan internasional, tapi pilih aja yang sesuaikan, yang disamakan dengan ini yang lain, atau apa namanya, besaran yang lain. Tapi kan di sini ada Lx yang pakai satuan meter ya. Di sini ada delta Lx yang pakai satuan milimeter. Perlu diubah nggak Pak? Nggak perlu, karena kita lihat dalam persamaan ini bahwa Lx itu akan kita bandingkan ujung-ujungnya dengan Ly nih. Jadi Lx itu hubungannya sama besaran yang sama di Y-nya. Jadi Lx itu hubungannya sama Ly-nya, bukan dengan delta Lx-nya, tetapi hubungannya sama Ly-nya. Begitu juga dengan delta Lx dan delta Ly. Ini mereka saling berhubungan, tapi tidak ada hubungannya dengan Lx dan Ly-nya. Jadi boleh kita bedain satuannya, nggak apa-apa, untuk antara delta X dengan Lx atau delta Ly dengan Ly. Tapi kalau misalkan delta masing-masing sama-sama delta L, itu satuannya harus sama. Sama-sama L berarti satuannya harus sama. Nanti kalau F-nya ternyata beda, sini ya, F-nya juga ini satuannya harus sama. Begitu juga dengan luasnya, nanti kalau kita pakai luas penampang, ini juga luasnya harus sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Ditutup lagi dong. Tadi keluar nggak ditutup lagi. Susah ya nutupnya? Kuat nggak? Sudah ya, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 5. Sebuah pita elastis dengan tetapan elastis K. Tetapan elastis itu berarti sama aja dengan modulus Young-nya. E-nya sama dengan K. Memiliki panjang L, panjangnya L sama dengan L besar di sini ya, dan lebar B. Lebarnya berarti pakainya D ya, sama dengan B. Berarti pitanya tuh bentuknya gini nih. Panjangnya adalah L, terus lebarnya adalah B ya. Kemudian dia punya konstanta atau tetapan elastisitas yaitu K. Nah, pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Dipotongnya berarti ke sini nih. Nah, dipotong. Jadi ada bagian yang pertama, ada bagian yang kedua. Jadi lebarnya itu punya masing-masing lebarnya sama-sama B gitu ya. Nah, kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang sama dengan 2L dan lebar sama dengan 0,5B. Oh, sorry.
Berarti perpotongannya tadi bukan di situ. Saya yang salah motongnya. Motongnya ini berarti bukan di tengah-tengah sini, tetapi motong di bagian sininya, di sininya gitu ya. Nah, motongnya tuh begini, sehingga lebar yang di atas sama dengan lebar yang potongan yang di bawah. Berarti yang di atas lebarnya jadi 0,5 B ya. Yang di bawah juga jadi 0,5 B. Kemudian potongan tadi kita sambungin ujung-ujungnya gitu ya. Sehingga di sini B-nya jadi 0,5 B, panjangnya jadi 2 kalinya L. Oke. Yang ditanya adalah sekarang kalau misalkan kita sambungin seperti ini, tetapan elastisnya nih jadi berapa? Begitu ya. Yang ditanya adalah tetapan elastisnya jadi berapa untuk pita sambungan yang ini. Nah, maka kita lihat dulu pita sambungan ini. Tetapan elastis atau modulus Youngnya E sama dengan F dikali dengan L ya, dibagi dengan A dikali dengan delta L. Begitu? Nah, dari informasi ukuran pitanya, baik itu dia ketika masih jadi satu atau ketika kita sudah belah menjadi dua ini, kita bisa tahu bahwa pas sebelum dibelah panjangnya adalah L dan lebarnya adalah B. Sedangkan dalam persamaan modulus Young kita punya informasi A, yaitu luas penampang. Nah, kalau pakai luas penampang ini berarti luas penampang apa ini? Panjang dari sana ke sana atau lebarnya saja? Kalau kita punya batang yang bentuknya lingkaran sini, berarti kan luas penampangnya adalah lingkaran yang batangnya ini ya. Nah, sedangkan kita pakainya pita tipis. Pita tipis berarti kita lihat bagian apanya aja. Oke, pita tipis. Misalkan ini pitanya nih ya. Kalau saya gulung kan, maka dia punya luas penampang yang bagian sini ya. Ya enggak? Kalau saya buka gulungannya, maka jadinya pita tipis. Oke? Nah, berarti luas penampangnya tuh bagian yang ininya kan? Nah, bagian yang ininya kalau kalian lihat dari depan, dimensinya yang kelihatan apa? Garis saja. Cuman garis doang. Karena saking tipisnya jadi kita kelihatan cuman garis doang. Gitu ya. Nah, berarti garisnya ini nih, garis apa? Lebar atau panjang? Lebar. Sehingga A-nya di situ cuman ada lebarnya aja. Berarti A yang di sini ini cuman jadi lebarnya saja. Sehingga persamaan ini jadi F dikali dengan panjangnya dibagi dengan lebarnya yaitu B. Di sini D ya, lebarnya D. Ya. Dikali dengan pertambahan panjangnya delta L. Oke, karena kita nggak tahu informasi berapa gaya yang diberikan dan pertambahan panjangnya berapa, ya, maka cukup kita gunakan informasi dari panjang dengan lebarnya saja. Bahwa E itu akan sebanding dengan panjangnya. Ingat bahwa E akan sama dengan F sama dengan L gitu ya. Dan E-nya akan berbanding terbalik dengan lebarnya. Ini error lagi, sebentar. Oke, akan berbanding terbalik dengan lebar dari pitanya. Nih. Berarti kita punya perbandingan, kalau kita punya perbandingan seperti ini, maka kita punya persamaan bahwa E akan jadi L dibagi dengan D. Ya. Nah, kita mau mencari besar E untuk yang kedua, kita bandingkan dengan yang pertama karena di sini ada nilai K-nya. Berarti kita bandingkan E pada pita yang pertama. Error, sebentar. Ini terlalu panas ya, harus butuh kipas.
Nggak ada spidol ya. Pada saat yang pertama di sini E1 dibandingkan dengan E yang kedua. E1 itu berarti L per D ya, berarti L1 dibagi dengan D1 dibagi dengan L2 dibagi dengan D2, atau jadinya sama dengan L1 per D1 dikali dengan D2 per L2. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Kita mau carinya adalah E2. Berarti E2 itu akan sama dengan, gimana tuh? E2 sama dengan E1 ya, dikali dengan D1 dikali dengan L2 dibagi dengan, ini D1 dikali dengan L2 dibagi dengan D2 dikali dengan L1. Atau kebalik? Benar ya? Benar ya? Iya benar. Kita masukkan angkanya. E1 katanya besarnya adalah K. D1 besarnya adalah B. L2 itu berarti yang ini nih, yang udah dipanjangin nih. Besarnya adalah 2 kali L ya. Dibagi dengan D2 itu jadinya 0,5B. Kemudian L1-nya adalah L besar. Sehingga kita dapatkan bahwa ini coret B-nya ya, L-nya juga coret. 2 dibagi dengan 0,5 kali 2 dibagi dengan 0,5, atau hasilnya jadi 4K, atau E2-nya sama dengan 4K, atau pilihan jawabannya yaitu E. Itu E-nya sama dengan 4K. Oke, untuk sisa soalnya nanti saya bikin kompilasi videonya aja. Silakan kalian bisa tonton di YouTube, karena ada banyak soal mungkin nggak bisa kebahas untuk hari ini ya. Saya mau tunjukkan aja kisi-kisi untuk ujian tengah semester atau PTS. Nanti Bapak upload di GC yang ini setelah Bapak nyampe rumah ya. Oh yang tadi, betul. Jadi di kisi-kisinya itu berarti mulai dari materi dinamika rotasi ya, sampai ke elastisitas. Tapi elastisitas kan kita sudah bahas mengenai pegas ya, yang dirangkai secara seri dan secara paralel. Nah, kelas 11 IPA 3 itu ternyata belum sampai situ pembahasannya, baru sampai ke modulus elastisitas. Sehingga untuk ujian atau PTS nanti cukup sampai dengan modulus elastisitasnya saja. Sudah saya tunjukkan ininya ya, kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisi dinamika rotasi berdasarkan indikatornya. Kalian bisa buka bukunya dan lihat contoh soal yang sesuai dengan indikator-indikator yang saya berikan di situ. Sini kalau nggak salah halaman ini. Sambil dibuka bukunya ya. Oke, kita lihat di sini di dinamika rotasi di kisi-kisinya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep mengenai momen gaya. Dan kedua itu menunjukkan arah dari momen gayanya. Nah, ini soalnya tipenya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat contoh soal, maka contoh soalnya itu kayak nomor 1 nih. Halaman 74. Di bukunya berarti halaman 74. Kayak contoh soal nomor 1 nih. Jadi tipe soalnya itu soal cerita ya, soal cerita. Atau bisa jadi seperti soal nomor 2 ini. Sini menjelaskan, kalau menjelaskan konsep berarti soalnya bentuknya cerita.
Pokoknya kalau ada konsep-konsep atau menjelaskan konsep, maka tipe soalnya bentuknya seperti soal cerita gitu ya. Sedangkan kalau misalkan menganalisis kemudian menggunakan persamaan, maka tipe soalnya itu hitungan. Yang pertama ini soal menjelaskan konsep dan menunjukkan arah. Ini boleh di seperti soal nomor 1 atau di soal nomor 2 ini, soal nomor 2. Tetapi saya enggak, kalau di soal nomor 2 kan di sini hitungan ya. Ini apa namanya, momen gaya di titik C berapa Newton meter gitu ya. Tapi karena di sini saya kisi-kisinya itu menunjukkan arah momen gaya, cuman menunjukkan arahnya saja, berarti nanti saya ambil gambar tapi soalnya mintanya di sini arahnya apakah dia berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam begitu. Jadi belum masuk ke hitungan. Baru di soal nomor 3 dan sampai soal nomor 5 di sini mengenai perhitungan momen gaya. Kalau bisa kalian lihat di soal di buku soalnya atau buku cetak kalian, di latihan soal nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sampai dengan nomor berapa tuh? Nomor 7 juga termasuk, nomor 8 juga termasuk, nomor 9 juga termasuk. Nah, sampai nomor 9. Nah, ini mungkin Bapak ambil tipe soalnya seperti itu. Nanti kalian akan diberikan gambar, kemudian dikasih gaya-gayanya, kemudian kalian tentukan berapa total momen gaya dari gambar tersebut. Dari sini juga sama, ini juga sama. Oke, kemudian nomor 6 itu menjelaskan konsep mengenai momen inersia. Di mana momen inersia itu berarti kecenderungan benda untuk mempertahankan supaya tidak berputar. Itu contohnya seperti ini. Nah, tapi kalau di sini langsung hitungan. Kalau Bapak biasanya untuk soal-soal ini pakai, kalau menjelaskan di sini atau menunjukkan berarti dia masih pakai soal cerita ya. Ini masih pakai soal cerita. Nah, baru ke nomor 7, 8 dan 9 sampai dengan nomor 10 di sini menganalisis momen inersia. 7, 8 itu pakai sistem benda titik. Kalau sistem benda titik berarti bendanya masih berada pada kondisi seperti ini, benda titik ya. Dua benda titik dihubungkan gitu ya dengan tali tipis di sini atau dengan kawat tipis yang masa kawatnya bisa diabaikan. Atau contohnya seperti ini. Atau seperti ini sistem bendanya di nomor 12 gitu ya. Nanti sistem bendanya contohnya seperti ini untuk benda yang titik. Nah, untuk yang benda yang tegar maka saya ambil contohnya yang seperti mana nih? Oh, ternyata di sini nggak ada ya. Oke, kalau di sini nggak ada berarti contoh benda tegar tuh kalau kalian lihat di buku yang Bapak kasih tabel untuk inersia benda tegar kayak silinder pejal, silinder berongga gitu ya. Masih ingat nggak? Nanti kalian lihat aja di PowerPoint-nya mengenai dinamika rotasi, ada tabel di situ mengenai momen inersia bola, baik itu bola pejal, bola yang berongga, kemudian ada silinder tipis berongga, silinder pejal, kemudian ada cincin dan lain-lain. Nanti kita ambil dari situ. Untuk yang nomor 9 dan nomor 10 di kisi-kisi soalnya. Lalu menganalisis hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Di mana soalnya itu tipenya seperti nomor 14 ya, di halaman berapa tuh? 80 ya. Seperti nomor 14, kemudian sampai dengan nomor 15 di halaman 81. Tipe-tipe soalnya seperti itu menggunakan katrol. Katrol ditarik, nanti ada hubungannya dengan momen inersia. Ada hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Tipe soalnya seperti itu. Lalu menganalisis energi yang terkandung pada gerak rotasi. Nah, di soal ini ternyata nggak ada Bapak cari itu tentang energi rotasi ya. Ternyata di sini nggak ada. Sebentar, Bapak belum lihat ke bawah nih. Iya nggak ada ya.
Nah, tapi contoh soalnya itu kayak yang pernah kita bahas mengenai bola atau benda yang gerakannya menggelinding. Di mana setiap kali bola itu bergerak menggelinding berarti ada energi yang dipunyai oleh bola atau benda tersebut, ada energi kinetik translasi sama energi kinetik rotasi ya. Nanti kalian bisa lihat contoh soalnya di PowerPoint dinamika rotasi. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas juga. Selanjutnya itu menganalisis momentum sudut dari benda yang bergerak berotasi. Contohnya di sini di nomor 17. Nah, ini nanti ada soal cerita atau juga nanti saya minta untuk menghitung berapa momentum sudutnya dari benda-benda tersebut. Sampai dengan nomor 16 nih. Sampai dengan nomor 20 di sini. 20 dari nomor 17 sampai dengan nomor 20 di buku cetak. Kemudian masuk ke materi mengenai titik berat dan keseimbangan atau kesetimbangan. Sini ada konsep, berarti nanti ada soal cerita. Nah, kemudian menganalisis letak titik berat pada benda-benda yang homogen. Nah, benda homogen itu contohnya adalah benda-benda yang seperti ini nih. Dia nomor 22 sampai dengan nomor 24 termasuk, 25 juga masuk. Kemudian 26 juga masuk nih benda homogen. 27 juga masuk, 28 juga masuk gitu ya. 29 juga. Nah, ini sampai dengan nomor 29 contohnya. Untuk menganalisis letak titik berat dari benda yang homogen. Baru menganalisis titik berat pada benda tegar. Kalau benda tegar berarti atau menganalisis kesetimbangan pada benda tegar ya. Di sini ini saya salah ketik, harusnya menganalisis kesetimbangan pada benda tegar nih, yang nomor 21. Sampai dengan nomor 23 ini berarti kalau kita lihat contoh soalnya itu sama seperti contoh soal yang gambarnya seperti ini. Di nomor 32, nomor 33, kemudian nomor 34, ini juga pernah kita bahas. Nomor 35 juga. Nomor 36 juga termasuk. Nomor 37. Kalau nggak salah ini sampai dengan nomor 40. 39 masuk sampai 40 ya, benar. Sampai dengan nomor 40. Ya. Contoh-contoh soalnya seperti ini. Baru tentang elastisitas. Yang elastisitas berarti tadi kalau kita bahas, kalau nggak salah itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 soalnya di contoh di bukunya gitu ya, di bukunya. Tadi kan kita baru bahas sampai nomor 5 ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah kita baru bahas sampai dengan nomor 5. Nah, sedangkan di materi itu pembahasan tentang elastisitas, modulus elastisitas itu sampai dengan nomor berapa nih? Nomor 12 ternyata, bukan sampai nomor 10 doang. Berarti sampai dengan nomor 12 contoh soalnya untuk yang di sini ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, sampai di sini mengenai kisi-kisinya, apakah ada pertanyaan? Kisi-kisi soalnya, ada pertanyaan nggak? Yang di Zoom, apakah ada pertanyaan mengenai soal kisi-kisi soalnya? Tidak ada Pak, cukup. Oke, kalau cukup kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.